Setelah kita membacakan parita, sekarang kita berisi dengan merenungkan dengan ajaran Sang Buddha dengan Dhamma. Karena kita saat ini kita tidak tahu hidup kita apa aja yang kita butuhkan. Memang banyak orang sedang cari bahagia, sampai cari waktu mau bikin ini bikin itu supaya bahagia, minta waktu untuk bikin karena pengen waktu itu untuk mungkinnya seperti jalan-jalan, mungkin makan bersama, mungkin ke rumah saudara. Semua banyak minta waktu untuk itu. Tetapi kok beda ya? Sang Buddha minta waktu untuk diri sendiri. Sang Buddha minta waktu untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita minta waktu untuk apa? Untuk di luar, bukan untuk di dalam. Kapan kita minta waktu untuk diri sendiri? Sedikit doang. Yang banyak minta waktu untuk apa? Nah, kalau seseorang ibu, saya pengen banyak waktu bawa anak saya jalan-jalan. Nah, kalau tanya anak, saya pengen minta waktu untuk bawa ibu jalan-jalan. Nah, kalau guru juga bilang, guru minta waktu untuk bawa murid jalan-jalan. Murid juga demikian, kalau ada waktu, pengen mau ajak guru makan bersama. Atau, kalau ada waktu kosong, nah, pengen minta waktu untuk happy-happy lah bahasanya, cari kebahagiaan. Tetapi tidak ada orang yang pengen minta waktu untuk diri sendiri. Kenapa sampai lupa ya? Sampai itu waktu untuk diri nggak diminta ya. Nah, dan kemudian hidup kita ini kadang-kadang kita ada rasanya, tapi kita nggak ingat. Nah kan? Ingat loh, perasaan kita itu benar. Pikirannya suka pikun, bukan kesadaran. Seperti perasaannya, saya tahu, tapi saya nggak tahu itu apa gitu. Itu bahasa apa? Saya tahu, tapi saya nggak tahu itu apa. Bahasa apa itu? Bahasa itu perasaan, nggak pikun loh. Hanya ingat doang yang kadang-kadang lupa. Itu pikirannya yang bikin kita merasa itu kacau balau. Dengan Pate sering lihat umat, saya tahu itu umatnya. Mungkin puluhan tahun yang lalu, perasaannya tahu itu ibunya, tetapi nggak tahu nama siapa. Padahal nama itu adalah ingat. Kesadaran itu tahu, sudah ada jawaban, itu pasti. Tetapi nggak muncul nama yang benar. Lupa nama, teringat orang itu. Paham nggak sih? Nah, hidup kita mau pilih yang mana? Kalau ikut hanya pikiran aja, nggak bisa jalan hidup ini. Banyak yang berubah sebetulnya. Banyak berubah-berubah kan. Banyak sekali berubah. Maka hidup kita ini mau gimana? Nah, sekarang banyak orang tanya begini. Coba kalau hidup kita, semua agama, semua manusia, coba tanya 10 orang contohnya. Kalau hidup sisa seminggu aja, apa yang kamu lakukan? Tahu nggak? Banyak jawabannya. Aku pengen mau terima kasih
orang yang baik sama saya. Dari lahir sampai hari ini terakhir misalnya. Ada waktu kan cuma 7 hari. Semua maunya terima kasih. Sebagian maunya minta maaf kalau ada yang salah. Dan juga berapa orang dong mau yang foya-foya. Kalau ada uang, ada saya mau jual semua, ambil uang itu untuk foya-foya. Karena merasa bahagia dari itu. 10 orang tuh, cuma 1 orang yang mau foya-foya pakai uang itu. 9 orangnya tahu nggak? Mau minta maaf, mau terima kasih. Baik semuanya. Baik banget kalau kasih waktu cuma 7 hari terakhir. Padahal cara-cara begini kenapa nggak dulu? Kenapa 7 hari terakhir barusan mau terima kasih, mau minta maaf? Kenapa di ancaman kematian barusan muncul kesadaran itu? Betul nggak? Sekarang banyak bohong tuh. Wah, kalau aku punya uang sakit aku akan jalan. Ya, karena merasa itu kematian masih lama. Coba kalau kematian tiba-tiba, ini gak usah yau-yau ya. Kita duduk di sini, nggak tahu para pantai, para umat gitu. Dokter datang, hasil check up kita bersama nih, kanker semua. Dokter bilang, maaf ya Bante, semuanya maaf ya umat ikut. Kalian semua hasilnya kanker semua. Kalau pengalaman dokter itu 7 hari terakhir. Tersalah ya, saya pamit dulu. Nah, saya yakin luang ini luang kebijaksanaan akan muncul. Bante ayo baca berita, yuk. Bante ada, ayo Bante meditasi, yuk. Ayo Bante jaga sila dengan baik. Ayo Bante tolong kasih nasihat dong. Saya gimana nih 7 hari terakhir. Ada nggak? Ayo ke mall. Mimpi nggak yang mau kita ke mall. Kalau lu bilang 7 hari terakhir. Berarti selama ini kita bohong, betul nggak? Minta uang gede-gede untuk foya-foya. Itu karena kita tidak sadar kita bahwa hidup kita itu adalah hidup bisa berubah setiap saat. Bukan masih lama. Hidup biasa-biasa aja. Karena kita masih makan enak, masih bisa tidur, masih bisa doang. Coba kalau dokter ancaman begitu. Panik. Maunya, Bante siling nggak? Karena rumah sakit. Barusan masuk. Sudah sakit parah, sudah ICU. Ansari de Bante. Bante kalau ada saya yang salah apa, saya minta maaf itu. Langsung utamakan antara minta maaf sama terima kasih. Kalau setelah minta maaf, Bante bilang, Bante terima kasih ya, saya datang mendoakan saya. Saya kerma baik banget, walaupun saya meninggal dunia, saya juga nggak apa-apa. Dengan akhirnya Bante datang juga. Nah, seolahnya mau terima kasih, seolahnya mau minta maaf. Padahal orang itu banyak uang loh. Saya pikir, ayo jalan-jalan. Nggak mau. Mau punya rumah baru? Tidak. Mau gimana? Mau minta maaf sama mau terima kasih. Karena saya nggak mau utang karma sama siapapun. Nah, kok baik banget sih? Kenapa nggak dulu kata-kata begini setiap hari minta maaf dan terima kasih? Supaya hidup kita lebih tengah-tengah, betul nggak? Di tengah salah, di tengah kebaikan. Antara tidak tengah-tengahnya. Kok Bante bilang? Antara kesadaran sama pikiran itu berantam setiap hari. Dengan berantam. Seperti Sang Buddha. Dulu saya pernah pikir juga. Dulu baca buku tentang riwayat Sang Buddha. Masa sih Sang Buddha udah gede begitu masih tanya Ananda lagi. Bukan Ananda. Sana waktu keluar dari istana itu kan. Karena pada waktu Sang Buddha Siddhartha lahir, kan ada 5 pertapa. Melihat nasib lagi bilang, wah, gimana nasib anak ini? Kan ada 2 kasih tahu. Satu adalah seandainya melanjutkan keduniawian akan seperti ayah.
jadi kerajaan ganti ayah. Itu cita-cita ayah juga sih. Yang kedua, sitata artinya cita-cita tercapai. Sitata ini akan berarti diri akan tercapai menjadi Buddha. Nah, tahu nggak? Setelah pertapa bilang begitu, tadi ayah Anjakon tanya bahwa cuma satu pasti berpilih, nggak mungkin pilih dua. Tahu nggak? Pasti pilih yang kedua. Apa itu? Kayaknya feeling kalau bahasanya. Kalau saya pilih, saya angkat cuma satu nomor, satu angka, satu kali. Adalah beliau ini yang akan datang pasti pilih menjadi Buddha. 4 pertapa itu angkat 2 V. V ini apa? Ini apa? V ini adalah kalau jadi umat awam duniawi jadi kerajaan, atau mana ada tahu, atau pilih jadi Buddha. 4 itu pilih angkat 2. Anjakon nanya cuma satu, bahwa tidak mungkin orang ini kayaknya sempurna nanti akan pilih banyak bantu orang mengenai bijak. Orang ini lahir dengan bijak. Orang bijak biasanya melepaskan keinginan dan kemerkatan. Maka pilih pasti jadi Buddha. Jadi beliau nggak mau V, beliau maunya one. Nah kan, one. Nah, dulu Indonesia kita banyak sekali orang begini. Betul nggak? Kalau ini Buddha, baby Buddha, tahu nggak? Saya tanda kasih bahwa saya lahir ini yang terakhir. Kalau begini, kalau tanda Buddha ya. Saya kasih tahu Anda bahwa saya akan lahir terakhir. Waktu jadi baby Buddha loh. Waktu baby, waktu masih kecil semua angkat tangan. Kembali Indonesia ikut-ikutin. Apa itu? 3 in 1. 3 in 1 apa? Mobil kan tidak boleh lewat cuma 1 orang, harus 3 orang. Banyak sekali mau lahir terakhir, ternyata bukan. Itu ojek apa? Apa sih? Numpang apa? Numpang jalan supaya nggak ditangkap. Harus 3 in 1, betul nggak? Atau 3 orang, betul nggak? Coba kalau orang salah paham, pikir oh bagus juga ya Indonesia. Perasa mau pilih mau lahir terakhir saja, nggak mau lahir lagi, nggak mau naik mobil supaya dapat uang. Hidup ini, ayah dengar begitu bahwa, waduh kawat nih anak aku kayak nggak mau turunan dari ayah nih. Sejak itulah ayah tutup rahasia. Tidak boleh kita tak melihat orang tua sakit dan kematian. Sejak itu, ayah tutup semua bahwa rahasiakan rahasia. Jangan anak saya itu melihat penderitaan. Kalau dia bijak, dia baca tajam berat sama orang lain. Dia lihat orang meninggal dunia, dia akan lihat dia akan meninggal dunia juga. Dia akan membosankan keduniawian, dia akan lepas. Lihat orang tua, dia juga akan lepas. Lihat orang sakit pun dia akan lepas. Maka dari sekarang saya umuman bahwa di istana tidak boleh melihat yang mana yang bikin sedih, yang mana bikin menderita si Tata anak saya. Harus hiburan, semangat, puji-puji tentang apa? Oh banyak uangnya bagus loh. Setelah itu kasih apa? Puji-puji mengenai apa? Punya kekuasaan. Oh nanti akan jadi kerajaan. Oh yang mulia. Oh nanti ganti ya ayah jadi pegang kota loh nanti. Oh bahagia sekali. Kami setuk. Nah itu di ayat seperti itu. Tetapi namanya buah matang, nggak mungkin nggak wangi kan. Ternyata keluar istana, lihat begitu, tanya Chana, kenapa ada orang sakit? Seolahnya nggak pernah lihat istana. Iya, memang itu ayah ditutup, tidak boleh masuk ke hati anak yang sedih, membosankan, tua sakit dan kematian. Nah kan, padahal udah gede loh. Intinya seperti apa? Inti seperti pada cerita tadi itu adalah
Tahu, tetapi kayak rasanya sedih. Tetapi kenapa saya nggak tahu itu orang tua seperti apa? Bukan beliau tidak tahu rasa tuanya, tapi beliau tidak tua itu kenapa? Kok bisa tua gitu loh? Biar orang sakit, beliau tahu rasa sakit itu seperti apa. Tapi beliau tidak tahu itu namanya orang sakit. Kematian, beliau tahu rasa kematiannya ada di diri sendiri. Tetapi beliau nggak tahu itu namanya kematian. Ketutup nama, tapi nggak bisa tutup rasanya. Saya nggak tahu cabai, tapi pedasnya ada loh. Nggak bisa bohong, itu rasa pedas. Maupun saya nggak tahu itu nama, biarin masuk ke lidah. Aduh, pedas. Semua pedas ada, tetapi semua belum tentu tahu itu cabai. Belum tentu itu cabai. Tapi pedas itu tahu. Tahu tidak? Anak kecil tahu bahwa itu pedas. Tapi anak belum sekolah. Ibunya tahu itu cabai. Ibu tahu 2. 1 pedas, 1 cabai. Anak tahu hanya 1. Pedas, nggak tahu cabai. Seperti sekarang, kalau tanya ibu sekolah duluan anak, lahir duluan anak, tahu semua. Itu kenapa? Kalau bahagia kalah anak lebih bahagia. Karena orang tahu semua lebih parah, lebih menderita daripada anak. Kalah sok tahu semua, akhirnya menderita semuanya. Betul kan? Kenapa? Coba anak-anak pakai perhatian ke Safari, coba ke Ancor gitu. Aduh, namanya anak sekolah kecil ya, anak TK misalnya. Benar loh, saya itu happy banget. Dia itu berenang ya, teriak-teriak ya, kayak bahagia banget gitu. Saya perhatian, kenapa anak kok bisa bahagia daripada ibu ya? Pada ibu lebih pintar. Kalau ibu pergi ke kolam berenang, nggak sebahagia anak loh. Kenapa tahu nggak? Cepat loh, ini kan jam begini. Nah kan, balik lagi ke kantor. Jam begini harus masak. Jam begini suami sudah tunggu. Jam begini harus check up. Jam begini harus, tuh kan? Beda di mana? Anaknya tahu ada perasaan bahagia. Ingatan dia nggak peduli. Dia lebih happy full. Kalau orang tua tahu nggak, merenang juga, tetapi ulusannya bawah-bawah. Itu kemerkatan dengan ulusan sebelumnya. Kalau anak saat itu ingat nggak, kesentuhan anak itu di perasaan, bukan dari pikiran. Dia lepas semua sampai di kolam renang. Ampun, dengan suara anak-anak teriak waktu dia sudah sampai Ancor. Nggak ada suara orang tua teriak-teriak sekencang begitu. Suara anak. Karena begitu, dia happy, dia lepas semua. Acak pulang nggak mau. Karena saat itu ada di merenang semuanya. Badan ada di merenang, pikiran ada di merenang. Semua ada saat itu, ada sakti. Maka bahagia sekali kalau waktu uduk diri sendiri full. Tapi kalau orang tua merenang, tahu nggak? Merenang juga otaknya nggak di air. Otaknya di mana-mana, dibagi 2 jadinya. Pikirannya sepalo, merenang sepalo. Padahal orang tua lebih pandai, lebih pintar pada anak. Tapi kenapa kehidupannya lebih kalah bahagia dari anak? Bisa PR nggak? Bisa pikir-pikir. Jangan bilang anak bodoh. Sebodoh-bodoh anak masih ada sakti lebih kencang daripada orang tua. Anak kalau diam lama daripada orang tua meditasi. Orang tua meditasi ini pikiran kemana-kemana. Kalau anak tidurnya nggak tahu mimpi, nggak tahu bukan mimpi, nggak jelas. Bisa 8, bisa berpecam-cam. Orang tuanya masih banyak sibuk mimpi buluk lah, ini itu, banyak pikiran, nggak bisa tidur lah. Seribu alasan. Nah, berarti sekarang kita butuhkan adalah minta waktu. Jangan untuk yang lain. Minta waktu untuk diri sendiri. Waktu untuk diri sendiri kapan ada. Jangan minta waktu untuk anak ini anak.
Akhirnya pikiran bertambah-tambah, kesadarannya berpendek-pendek. Maka dokter Ding suka tanya, kalau hidup Anda cuma 7 hari, ternyata bijak. Apa tuh nggak? Mau minta maaf semuanya, jangan ada apa, kalau saya nggak ada, jangan sampai ada utang kesalahan. Terima kasih semuanya, jangan sampai saya lupa, terima kasih loh, baik-baik sama saya dari ibu, ayah, dari tempat sekolah, dari tempat kerjaan, dari keluarga, rumah tangga. Aduh, seribu terima kasih. Kenapa nggak lakukan sebelum 7 hari terakhir? Itu kan seperti sekarang. Pancasila umum. Ini kan melenyapkan kejahatan dasar. Kejahatan dasar itu Pancasila bisa bantu. Dasar doang. Yang paling kasar, paling dasar manusia itu Pancasila paling bisa meringankan kejahatan itu. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak bohong, tidak minuman keras. Ini dasar kejahatan itu tidak akan jadi kalau manusia semua melayani Pancasila. Ini kejahatan dasarnya nggak akan jadi. Nah kan. Lalu kedua atau kejahatan yang lebih dalam lagi ke pikiran. Mau nggak mau harus pakai sati obatnya. Kalau sila nggak mampan, sati mampan. Yang pertama itu jaga ucapan, jaga perbuatan. Kasahkan badan dan ucapan. Nah kan, itu sila boleh. Mau jahat sama ucapan, pakai sila. Kan sila ada musyawadah itu nggak boleh sembarang omong. Kan badan juga kan panatipa, membunuh badan, mencuri badan, asusila badan. Dengan ucapan itu kan ada badan, ada ucapan. Dan juga minuman keras. Betul kan? Itu badan dan ucapan. Semua yang lakukan Pancasila itu. Akan tetapi kalau masalah pikiran, Pancasila itu nggak mampan. Diningkatkan lagi tentang apa? Tentang samadhi. Lalu ada kesadaran tentang sati. Sati itu apa? Sati itu perhatian. Sang Buddha suka bertanya kepada Ananda. Ananda, satu hari ingat kematian berapa kali? Misalnya kan, 7 kali. Itu masih kurang waspada. Kenapa kurang waspada? Sebaiknya Ananda tuh ingat kematian setiap saat. Supaya Ananda itu waspada. Kenapa waspada? Sati itu loh. Tahu kita lupa. Atau ada sati. Sati itu buat diri sendiri. Bukan sati orang lain. Nah kan? Kita nggak usah kacau balau kepikiran. Sati itu ada waktu buat jalan kaki sendiri. Sati itu buat pantat duduk diri sendiri. Sati itu buat jalan-jalan. Sati itu buat tidur. Teman baik mau nggak mau tuh lewat. Kalau mau jadi orang baik nggak lewat sila. Baik dari mana? Kalau mau tenang tidak lewat sati, lewat mana? Bikin jalan sendiri aja. Mau coba. Kalau tidak latihan kesadaran, mau jadi orang bijaksana, lewat mana? Jalan tikus. Coba belum. Mau jadi orang bijaksana, tetapi tidak nurut kepada anicang tukang anatta. Betul kan? Kalau manusia, kalau tidak lewat karma, mau lewat jalan mana? Bikin sendiri aja coba. Kalau nggak lewat karma, lewat mana? Ujung-ujung baik atau buruk ditanyain. Ujung-ujung yang tanya itu baik atau buruk. Harus lewat ini jalannya, ini lewatnya. Kalau orang baik lewat sila, ini jalannya. Ini lewat samadhi, ini jalannya. Lewat kebijaksanaan, ini jalannya. Tapi kalau mau jalan gelap, tersalah. Lewat kebodohan, lewat kebencian, lewat keinginan kemerkatan. Ya udah lewat sana. Tetapi jangan teriak bahwa itu salah jalan. Memang suka ke sana, suka sana. Gak apa-apa. Tetapi itu posisi kamu jatuh, kursi manusia jatuh. Nah, bisa juga makhluk peta ganti jadi kamu jadi manusia. Manusia ganti jadi kursi peta. Mau diganti kursi tersalah. Kalau kursi manusia belum pantas untuk digunakan. Nggak apa-apa. Pilih aja. Tetapi ingat, kalau ada waktu 7 hari terakhir, jangan ulang-ulang lagi minta maaf, terima kasih. Nggak ada waktu. Sehari-hari aja nggak mau. Betul kan? Mau bikin balu lagi, jalan balu. Ujung-ujung lewat karma. Ujung-ujung lewat sila. Ujung-ujung lewat samadhi. Ujung-ujung lewat bijak. Sang Buddha sudah kasih
Majjhima Patipata, jalan tengah, lewat. Baik lewat, buruk lewat, jalan tengah. Mas sekarang mau gimana pun juga berjaya. Boleh dewasa, tetapi harus pakai kesadaran seperti anak. Karena anak kan belum ada urusan banyak. Dia masih murni loh. Happy-happy beneran. Sedih-sedih beneran. Kalau manusia sudah gede, pula-pula. Udah pintar, tetapi hidupnya pula-pula. Apain? Betul kan? Berarti kalah anak. Yang mana kalah anak? Bahagia kalah anak. Kalah dia, saya yakin kalah. Saya perhatian banget. Karena kita kan banyak urusan. Merasa itu hidup masih lama, tenang aja. Aku masih 17. Jangan lupa, kematian gak ada hitungnya. Kematian hitungnya, mati mendadak. Bukan 17. Mintanya 100 tahun nggak bikin apa-apa. Siapa yang mau kasih? Karma juga nggak sebodoh begitu. Pasti cacat. Pasti orang. Kan lewat karma pasti ditekor. Betul kan? Pasti ditekor. Seperti maling lewat pos polisi itu loh. Mau nggak mau. Betul kan? Dicuriga. Pasti dicuriga. Nggak mungkin lewat jalan kosong. Kalau sudah tahu maling, tahu nggak di jalan itu selalu ada polisi. Mana lewat, pasti mau ke Chiang Mai, sudah tahu itu. Pasti malam hari 24 jam pasti di stop polisi per provinsi. Ingat nggak? Kalau kita merasa jalan itu bersalah, terima nggak kalau polisi ditanyain, dicek di mobil? Narkoba ke apa ke yang kesalahan dalam perjalanan, pasti diperiksa oleh polisi. Polisi berhak untuk tutup periksa jalan, betul tidak? Kalau tidak mau ya udah diam di rumah. Kalau mau periksa. Nah, upama seperti hidup karma begitu. Kalau mau jadi manusia sampai dimanapun, mau nggak mau karma di stopkanmu dan periksa kamu. Pasti diperiksa. Melewat ini jalannya. Apa boleh buatlah. Sekarang kita rasakan ada kan. Karma apa yang kita berbuat. Baik atau buruk. Ini jalannya. Kadang-kadang buruk lewat. Kadang baik lewat. Buruk lewat. Baik lewat. Begitu itu aja. Itu semua juga dari sebab akibat. Polisi itu adalah baik atau buruknya. Kalau kamu baik ya lewat aja. Kalau mau buruk ya disekat. Ditekor. Kadang-kadang ya bisa juga bayar utang mau nggak mau. Banyak juga musuh yang lampau. Banyak juga berbuat karma buruk yang lampau. Dia bilang bayar dulu yang lampau barusan bisa lewat. Kalau belum bayar belum bisa. Kalau bahasa duniawi sekarang apa? Kalau kamu nggak punya NWPP kamu nggak boleh beluma, kamu nggak boleh pinjam, kamu nggak boleh apa banyak nggak boleh. Tahu nggak? Kalau yang lampau belum selesai. Yang baru jangan harap, sangat izin. Misalnya gitulah bahasanya. Maka sekarang Bante harap bahwa ayo kita mulai sekarang itu adalah jahat dasar, coba jaga sila. Jahat pikiran, coba semati. Coba jahat, benar-benar jahat oleh kebodohan, pakai kesadaran. Cabut. Mengetahuan bahwa kita hidup tidak akan lama lagi. Kan? Maka Sambuddha pintar sekali. Di ancaman diri sendiri itu adalah anicang kematian. Anicang sakit, anicang usia tua. Merenungkan kapan saja, setiap saat, supaya kita waspada kalau kita mau berbuat karma buruk. Kalau ingat karma buruk, dia paling takut kematian. Paling takut. Pikiran salah atau enggak? Enggak lah. Saya enggak tahu kapan saya mati, lebih baik saya bahagia dulu. Bahagia dulu itu bahagia tentang apa dulu? Bahagia tentang karma baik juga ada. Bahagia tentang karma buruk berarti itu pihak kilesa. Ada dua jalan kan. Ya, bahagia itu bahagia keduniawian. Datang bodoh dulu balasan bahagia. Atau marah dulu, benci dulu, kekuasaan dulu, balasan bahagia. Atau
keberkatan, keinginan, keberkatan bahagia. Tapi kebahagiaan satu sisi, lepas kebahagiaan dulu. Gimana tahu nggak? Lepas dari keinginan. Semua dong lepas dulu barusan bahagia. Semua ya tenang dulu bahagia. Semua renungkan dengan benar dulu barusan bahagia. Nah, terserah. Ada 2 menu nih. Nih, setiap hari sediakan 2 menu. Menu bahagia, duniawi, hatung bodoh dulu barusan bahagia. Kenapa? Seperti itu. Seperti papa atau ayah si tata. Supaya si tata bahagia, tutup dulu. Jangan tahu itu tua. Jangan kasih tahu itu sakit. Jangan kasih tahu itu kematian. Supaya bahagia itu rutin. Menurut ayah sampai dia menjadi kerajaan ganti ayah. Paham nggak? Kebodohan. Ketutup. Foya-foya. Maka sampai terakhir. Apa tahu nggak? Lihat nali-nalian malam itu kan. Setiap malam. Tetapi ya ampun kita lihat. Ya ini kubulan. Ada yang tidurnya nggak sopan. Ada ngolok. Ada yang tahu sendiri. Kalau orang make up. Lalu ngantuk berat. Lalu apa tahu nggak? Lalu nggak jaga diri pada waktu tidurnya kan. Tidak jaga pakaian. Kan. Kalau orang duniawi lihat. Ya berarti itu indah. Kalau orang bijaksana lihat. Bilang itu manyat. Biar cerita. Itu manyat. Dengan kalau sikap untuk orang lopa dosa moha mungkin itu indah. Kalau untuk orang bijaksana ya itu mah makhluk nggak tahu apa ai luda ya. Kalau ai apa nah iya benar lah seperti perempuan nih cantik lihat saat dia mabok ya ampun. Tahu nggak perempuan cantik lalu mabok tahu nggak? Nggak tahu, nggak bisa jaga diri sama sekali. Nggak tahu pakaiannya, nggak tahu wajahnya seperti apa, nggak tahu. Memilih apa nggak jelas. Karena dia nggak sadar. Kalau dia nggak sadar, dia nggak tahu jaga wajahnya seperti apa. Betul kan? Ingat nggak? Kalau undang ke pesta, datang pertama tanda tangan, bukan tangan apa? Lapor buku terima tamu. Aduh, sikapnya sopan santun, senyumnya. Tas juga tas, sendan juga sendan. Duduk juga lapin. Semakin malam. Setelah mabok ya enggak. Dan duduk kaki di 4 kaki di lantai-lantai di mana-mana. Seperti makhluk liar. Kadang cowok itu bos besar tahu enggak. Di tengah-tengah jalan juga kencing loh. Bos besar. Setelah mabok tahu enggak. Dia mau kencing di mana tahu enggak. Di tengah-tengah jalan. Orang lame-lame lewat. Coba, sebelum maboknya, ya ampun, kursinya sofa, pasang AC, pakaiannya jaket. Setelah mabok, nggak tahu lah kebun, nggak tahu malu sama sekali. Maka itu Bhante bilang, sekarang itu Sang Buddha katakan, jangan bahagia dengan kebodohan, jangan bahagia dengan kebencian. Maksudnya, bahagia dengan menderita orang lain, dan juga jangan bahagia dengan keberkatan. Itu pasti sementara akan lenyap pada adanya. Balik lagi ke hukum alam. Lebih jelas hukum alam daripada hukum pikiran. Itu pula-pula. Maka jadi kita belajar. Semua sedang belajar. Bhante juga sedang belajar. Semua di sini sedang belajar. Kita mulai dasar dengan sila bersama. Kadang-kadang kita ajak meditasi, kadang-kadang Bhante nasihat dhamma ini supaya lem kejahatan doang, supaya tidak terlalu banyak bodoh, supaya tidak banyak kebencian, supaya nggak banyak keberkatan. Itu doang tujuan dhamma. Dengan yang lain kita kalah. Kita menang dari situ. Menang dari mana? Menang dari dhamma. Dhamma itu buat jaga-jaga. Satpam batin, satpam pikiran, satpam perbuatan, satpam ucapan. Menkunci, bisa kunci. Kalau gitu plong, kalau plong itu lem plong tahu sendiri. Bhante pernah bawa mobil lem plong tahu sendiri. Lem tangan nggak ada, lem kaki nggak ada, baknya putus. Dalam mobil 7 orang barusan tahu itu. Oh, lupa dosa moha banget. Apa tahu nggak? Ingat kematian doang, nggak ingat yang lain. Kalau nggak ada sati, udahlah.
bisa hibah 7 orang buduk kematian semua. Ada hal ini mentong lewat pintu musibah. Pante ada apa-apa tepat kadang Pante ingat ketika Pante berapa kali musibah hidup. Maka Pante bilang setiap kali Pante pengen mau berbuat baik sebanyak-banyak mungkin. Yang lampau kita banyak yang belum terima kasih dan belum minta maaf. Lalu ke depannya keburu nggak minta maaf dan terima kasih. Takut nggak ada waktu lagi. Maka lebih baik minta waktu untuk diri sendiri aja deh. Kalau untuk orang lain kan nggak habis-habisnya jutaan orang buat program apa sih di luar kebanyakan. Maka lebih sekarang kita banyak ya kalau sebaik berbuat baik kita turut bergembira. Nah, dan juga kalau bisa sih berbuat baik sendiri supaya karma baik ada 2. Satu buat diri sendiri, buat orang lain. Disebutkan anumodhana atau petidana dengan supaya semua makhluk bisa turut bergembira. Ya, baiklah kita mohon kita semua ya semangat hidup. Nah, nama atapi atau semangat setima alo ada tentang perhatian itu setima sampacano bijak. Nah, kalau ada 3 itu ada di diri sendiri. Saya yakin manusia kita masih bisa tahankan. Kalau tidak ada semangat hidup, kalau tidak ada sati perhatian, kalau nggak ada kesadaran, harga diri manusia akan turun akhirnya nol. Perenon itu berarti kita nggak punya bahagia tentang sila, kita nggak tenang samadhi, kita nggak ada orang bijak. Nanti jangan salah kalau orang maki-maki kita tentang anjing, kucing, monyet, ya memang wajar karena memang kita nggak punya harta manusia itu. Kita habis harta manusia, harta yang dapat ganti nama. Sebenarnya kita jahat anjing, iya saat itu. Kalau baik lagi nggak bakal orang omong, betul kan? Kerbau, bebek, setan nggak ada lagi lah. Kalau kita cakap begitu terus, nggak berani. Orang nggak berani mengaku tentang kehidupan kebenaran. Masalahnya saat itu barangkali seperti itu, ya wajar lah karena kita kurang waspada. Tetapi itu juga bukan tidak baik. Orang tekor kita, orang marah kita, kadang itu super nasihat juga. Kalau terima untuk perbaiki itu, terima kasih. Dan tidak sempurna menjadi sempurna. Dan semoga kita semangat diri sendiri dan semangat orang lain. Anumodhana, selamat malam, sape sata, bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.